Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya yang pasti tidak boleh kagum kepada sesuatu yang hanya kena kepada makhluknya saja. Wah, ini hebat, itu luar biasa, tidak boleh. Jadi kalau ada hal-hal positif, karena sebetulnya semua kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Tidak boleh. China ini adalah sebuah negara yang hanya kena kepada makhluknya, perjalanan sejarah yang sangat panjang. Tidak boleh. Termasuk kita dengar Laksamana Cheng Ho yang datang ke Indonesia, itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadi pelajaran Tionghoa bagi orang-orang yang berakal, Muslim. Nah, sesudah kemarin kami berjumpa berdiskusi dengan yang tokoh-tokoh Islam. Memang supernya perjalanan sejarah yang sangat panjang. Termasuk kita dengar Laksamana Cheng Ho yang datang ke Indonesia, itu juga seorang Tionghoa Muslim. Nah, sesudah kemarin kami berjumpa berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam di sana, lalu menjelaskan situasi. Nah, sekarang ada hikmah yang didapat. Jadi ketika Mao Zedong dulu memerdekakan Cina, dari mulai merdeka sampai sekitar 78, maaf kalau tidak terlalu akurat ya, Cina merdeka, tetapi susah sekali dapat cerita dari para pembawa acaranya. Susah makan juga, daging hanya bertemunya 1 minggu sekali, tidak boleh berdagang, semuanya dipukul rata sama, menderita, dan lambat sekali kemajuannya, hanya cerita-cerita dongeng saja. Lalu babak kedua, Deng Xiaoping, kalau tidak salah ya, syariatnya berpikir bagaimana ini dengan prinsip komunisme tidak berhasil, maka dilakukanlah keterbukaan dibuka dari luar sehingga banyak investor yang mau masuk uangnya, dari terutama pertama di Hong Kong, kemudian ada juga dari Jerman, dari Amerika, dari berbagai negara. Lalu orang-orangnya belajar buat pabrik sini, upahnya murah, sehingga tidak lama sesudah itu orang-orangnya juga, yang saya dengar sesudah belajar bikin komponen ini, bikin komponen itu, sekian tahun sudah mulai bikin usaha sendiri, kerjaan sendiri, karena sudah dibebaskan boleh dagang. Sebelumnya tidak boleh dagang sama sekali, hanya disuruh nanam nanas, diatur semuanya, dan tidak maju. Akhirnya terjadilah percepatan tumbuh sesudah banyak investor masuk dari berbagai negara. Uang masuk, ilmu masuk, teknologi masuk, dan begitulah akhirnya mereka bisa membangun dan bisa cepat sehingga saat ini menjadi negara yang devisanya terbesar di dunia. Dan memang kemarin juga naik kereta api secepat itu, teknologinya sangat bagus. Katanya mereka menguasai teknologi sehingga 60% dari kereta cepat di dunia, mereka yang memilikinya ada di Cina dengan segala jenis medan. Bagaimana ini dari 78 sampai 2017, berapa tahun tuh? Ya silakan dihitung sendiri ya, terjadi kecepatan. Nah, inilah yang sebagian besar orang melihatnya, wah Cina ini hebat. Bagi A begini, satu, bahwa seperti yang diungkapkan tadi, ini bagi orang yang beriman adalah pelajaran.
1,4 miliar manusia, bahwa semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Tidak ada yang luput dalam medan yang sangat berat, kan dingin juga sangat dingin, ada yang bisa minus sampai 20 derajat, tetap dihidupkan oleh Allah, tetap dicukupi dalam segala jenis medan, cuaca. Yang kedua, ini pasti hikmahnya bagus bagi orang beriman. Begini, mereka dengan konsep-konsep komunisme plus keterbukaan, tanpa mengenal Allah bagian besar, bisa begini secara duniawi. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia, yang sudah jelas nilai-nilai kebenarannya, seharusnya bisa berbuat jauh lebih banyak lagi. Indonesia bisa jauh lebih maju dengan nilai-nilai keislamannya. Mereka melakukan keterbukaan dan tetap menjaga nilai-nilai komunismenya yang tidak seperti dulu. Nah, apalagi kita umat Islam ini harusnya sudah dengan nilai-nilai yang dijamin kebenarannya ini harusnya bisa lebih cepat dan lebih baik. Kalau nilai-nilai Islam yang sudah ada ini dipraktekkan dengan benar, lah mereka saja tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah, berusaha keras oleh seperti itu. Walaupun kita tidak harus sukses dunia seperti itu, tetapi contoh kemarin kata mereka, ini susah sekali di sini senyum. Di mana-mana orang jarang senyum, kaku. Nah, bagi kita senyum kan adalah sudah ibadah. Bayangkan kita punya senyum, salam, sapa, sopan, santun yang menjadi bagian indah. Itu saja sudah poin yang betapa senyum aja susah. Kita senyum itu aja jadi ibadah. Kerja, mereka mencari uang. Kalau kita kerja adalah ibadah, amal soleh. Selain dapat pahala, juga diberi bonus rezeki dunia. Jadi makin gigih bekerja. Sampai Rasulullah saja mencium tangan yang kasar, yang karena gigihnya bekerja. Ini luar biasa. Jadi hal-hal yang membuat mereka bisa dapat dunia seperti ini, sebetulnya bagi kita ini umat Islam kalau mempraktekannya, kegigihan, keuletan, kejujuran, ini akan membuat melesat ya, efisiensi, hemat, kecermatan, perencanaan, itu kita, Masya Allah, nilai-nilai Islam itu sudah sempurna. Hanya sayang kita nih masih senang dengan bangga dan teori, tapi dalam praktek, nah inilah titik terlemahnya, muamalahnya, prakteknya ini. Maka mari saudara-saudaraku sekalian, wahai umat Islam di seluruh dunia, kita sebagai umat Islam harus benar-benar bersyukur karena kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, manusia yang hanya dengan 23 tahun bisa membangun peradaban manusia jadi mengenal Allah, mengenal kemuliaan akhlak. Jadi jangan kagum kepada Cina yang hanya bisa membuat jalan, kereta api dan pabrik-pabrik, tetapi kita punya Rasulullah SAW yang jelas sekali bisa merubah hati dan membangun peradaban dan tidak lekang dimakan zaman. Dengan 23 tahun bisa melakukan perubahan manusianya. Kalau mereka melakukan perubahan perekonomiannya, lah kita sumber daya manusianya. Mari
tingkatkan kebanggaan kita sebagai umat Islam dengan bangga, bukan bangga kosong ya, dengan sungguh-sungguh belajar tentang nilai-nilai Islam dan mempraktekannya, gigih mempraktekannya dalam keseharian kita. Sehingga nyata Islam itu wujud, tidak hanya dalam bentuk obrolan, tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi nyata dalam etos kerja, nyata di dalam prestasi, nyata di dalam profesionalisme, nyata gitu, nyata dalam usaha, di dalam bekerja, di dalam kehidupan keluarga, nyata gitu. Inilah yang benar-benar harus kita, spiritnya adalah spirit nyata gitu. Islam itu nyata, keindahan Islam itu nyata, prestasi Islam itu nyata. Jadi inilah yang dapatkan dari perjalanan ini, tafakur ini adalah, dengan Allah perlihatkan. Kan ini kan bukan kebetulan, ini sudah takdir ke sini. Dengan tidak mengenal Allah seperti ini, apalagi yang mengenal Allah dengan tidak mengenai kemuliaan akhlakul karimah yang diajarkan Rasul bisa begini. Apalagi kita yang punya nilai-nilai akhlakul karimah yang dijamin kebenarannya. Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah begitu mulia. Mereka membutuhkan berapa? 40 tahun, 30 tahun, 40 tahunan seperti ini. Lah kita Rasulullah 23 tahun berubah peradaban seluruhnya, tembus sampai ke lubuk hati orang, manusia. Nah inilah yang menjadi spirit semangat nih. Apa nih? Karena kita tugas di dunia ini kan satu, menjadikan seluruh aktivitas kita jadi ibadah. Yang kedua, kita punya tugas menjadi khalifah, menjadi manusia yang berkarya optimal. Dan yang ketiga, punya tugas dakwah. Nah mudah-mudahan ini memotivasi, sesungguhnya menjadi sangat termotivasi untuk lebih gigih lagi belajar Islam dan mempraktekannya dan nyata. Sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, juga para Amirul Mukminin dulu sungguh-sungguh menjadikan Islam itu nyata dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ceramah, tidak hanya dalam tulisan, tidak hanya dalam teori, tetapi dan tidak hanya ibadah mahdoh saja, tapi semua aktivitas prestasinya juga menjadi naluri kita sebagai umat Islam. Karena mereka dengan paham yang sangat tidak jelas bisa melakukan hal ini di dunia, apalagi kita dengan pemahaman yang jelas kebenarannya Al-Islam, panduannya jelas Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Ini salah satu saja toilet gitu, mereka tuh untuk ke kamar kecil saja tidak jelas aturannya. Dulu katanya tanpa pintu, sekarang memang sudah pakai pintu, tapi susah bersihnya, tidak ada air, repot. Kita udah jelas sekali aturannya. Sampai ke kamar kecil saja punya ketertiban, punya etika, punya kesucian. Masya Allah. Ya semoga rihlah ini semakin memotivasi kita bersyukur sebagai umat Islam dan tahu potensi kita yang belum kita kembangkan. Dan insya Allah Indonesia syariatnya mudah-mudahan sebagai takdir mayoritas umat Islam terbesar di dunia bisa benar-benar menjadi bukti bagaimana indahnya Islam mengantarkan manusianya menjadi manusia yang bahagia, mulia, berprestasi, dan insya Allah semuanya akan jadi amal soleh. Inilah hikmah hadirin sekalian. Saya tidak kagum dengan negaranya, tetapi saya yakin ini adalah Allah yang membuat untuk menjadi bahan tafakur bagi kita umat Islam khususnya.
Insya Allah semangat belajar Islam seluruhnya, semangat mempraktekkan nilai-nilai Islam sekecil apapun, selamat menjadikan semua aktivitas kita jadi ibadah, selamat berprestasi menjadi khalifah di dunia ini sebagai orang-orang yang berprestasi, khairun nas anfa'uhum linnas, dan selamat menjadi pribadi-pribadi indah sehingga semua aktivitas kita pun menjadi dakwah. Orang akan mengingat indahnya Islam, mengingat keagungan Allah dengan melihat ibadah dan prestasi kita sebagai khalifah. Demikian, semoga hikmah ini ada manfaatnya, dan terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Semalam baru sampai jam 12 dan jam setengah 1 baru bisa istirahat, jadi semoga ada hikmahnya di balik keterbatasan waktu ini ya. Kepada semua yang menyimak lewat Facebook, semoga ada manfaatnya, juga MKFM, dan silakan disebar informasi ini. Mohon maaf, selamat menikmati ibadah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.